Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini, walaupun tadi barusan turun hujan, insyaallah kita tetap bertafakur kepada Allah dengan mengingat kebesaran Allah. Alhamdulillah tadi pagi kita diguyur hujan, walaupun tidak begitu deras, tapi itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Salat beserta salam kepada baginda Rasulullah yang sudah mengangkat derajat kaum wanita sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam kebebasan. Karena pada zaman dahulu kala para kaum wanita itu disiksa hidup-hidup, bahkan disiksa karena kaum wanita itu ketika mereka hadir ke dunia ini akan membawa aib keluarganya. Oleh karena itu pada zaman jahiliyah itu kaum wanita itu tidak diberikan kebebasan, sehingga mereka tidak bisa bebas. Dalam hal kebaikan-kebaikan pun mereka dibatasi. Mereka hanya duduk di rumah aja. Bahkan ketika pun mereka di rumah pun mereka masih disiksa. Begitulah keadaan pada zaman dahulu, sehingga para kaum wanita itu tidak begitu bisa menikmati indahnya hidup ini. Padahal kalau kita pikir kaum wanita juga bisa seperti sekarang inilah kira-kira. Kita bisa berdakwah, kita bisa membantu keluarga kita mencari nafkah, walaupun mungkin juga punya batasan-batasan, ya kan? Karena tidak juga sebebas para kaum pria, ya. Kalau laki-laki kan ketika mereka keluar rumah itu ya memang harus sebaiknya juga mereka menjaga diri, kan? Tetapi kalau wanita ini ya harus lebih menjaga diri lagi dan lebih berhati-hati lagi. Baiklah para sahabatku semuanya, insyaallah di hari Ahad yang cerah ini, insyaallah kita mari mengingat kebesaran Allah melalui surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan menasihati dalam mengerjakan kebaikan, serta menasihati dalam menepati kesabaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari surah Al-Asr tadi menjelaskan bahwasanya dalam hidup kita ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Kenapa demikian? Karena bahwasanya di dalam surat Al-Asr itu manusia itu semuanya dalam kerugian. Berarti kita ini merugi ketika semua kehidupan kita itu tujuannya hanya untuk dunia saja. Sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan,
baik itu sifatnya dunia, sifatnya pekerjaan, kembalilah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, mestilah kita berhati-hati, baik itu tipu daya setan yang selalu mengganggu jiwa kita. Akan sampai-sampai terkadang banyak sekali godaan-godaan yang bisa membuat kita berdosa, baik itu di pihak keluarga kita, di pihak teman sekantor kita, atau teman seprofesi kita, maupun dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bersama dengan orang lain. Terutama juga dalam hal beribadah kita kepada Allah. Karena dosa ini hanya kita dan Allah yang tahu. Walaupun dalam hal ibadah kita, kalau juga ibadah kita laksanakan itu bukan lagi karena Allah, maka juga akan mendatangkan dosa. Seperti misalnya kita beribadah, mungkin kita mengharapkan pujian dari manusia, atau apapun yang kita berikan kepada manusia lainnya juga kita mengharapkan imbalan, maka semuanya akan bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan. Jadi di dalam surat Al-Asr tadi menjelaskan bahwasanya semua manusia di dunia ini merugi, kecuali memang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia tidak sampai luput. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, dan sekaya apapun kita tetap kembali kepada Allah. Kita tetap menyadari akan kelemahan kita di sisi Allah. Jangan kita beranggapan bahwasanya kita sudah menjadi seorang yang hebat itu, kita sudah selamat dari azab Allah. Juga tidak. Dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi saudara-saudara kita mungkin yang belum bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan sempurna. Bersabarlah. Mungkin mereka belum bisa hidup bahagia, belum punya keluarga, belum punya kehidupan yang layak. Bersabarlah, karena sudah Allah janjikan bagi mereka yang belum bisa kehidupannya seperti orang lain, maka Allah janjikan surga baginya. Tetapi dia tidak mengeluh, tidak menyesali diri. Karena apabila kita menyesali diri kita dengan kekurangan yang sudah kita miliki, berarti kita tidak bersyukur dengan ketentuan yang Allah takdirkan untuk kita. Dan juga tidak terlepas kemungkinan bagi yang sudah memiliki segalanya itu, dan mereka tidak luput dari bayangan-bayangan azab Allah. Semoga semuanya itu tidak terjadi. Oleh karena itu, dimanapun kita, apapun posisi kita sekarang, jadi apapun kita tidak membuat kita menjadi sombong. Dan bagi yang mungkin kehidupannya belum seperti yang diharapkan, maka bersabarlah. Karena surga itu diberikan Allah kepada orang-orang yang bersabar dan banyak membuat kebaikan. Kemudian orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh itu segala sesuatu kehidupannya itu hanyalah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ketika dia terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi sekarang ini kita hidup di lingkungan yang memang mungkin, atau di tempat kerja kita mungkin, yang mungkin kita tidak bisa kita hindari segala
ucapan terlempar begitu saja. Memang mulut ini tidak ada kendalinya, sehingga kita pun sudah terbiasa mendengarkan mungkin ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan dosa. Maka semoga semua itu Allah jadikan kepada kita sebuah pintu taubat. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, baik itu yang kita dengar, yang kita ucapkan, apalagi yang kita lakukan. Semoga Allah pun mengampuni segala yang kita lakukan itu. Selanjutnya, hendaklah kita menasihati dalam kebaikan. Ketika kita salah, kita minta nasihat orang lain. Dan apabila juga orang salah, kita juga punya kewajiban untuk saling menasihati. Memang terkadang ujian berat. Terkadang kita mau kebaikan, bahkan katanya juga sebuah kejahatan. Apalagi mungkin yang kita hadapi itu mungkin memang sehari-hari mereka seperti itu ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi banyak istighfar saja. Jadi hendaklah kita mencegah kemungkaran itu ya dengan ucapan. Kita nasihati. Setelah kita nasihati, kita dengan fisik ya, mungkin dengan pukulan kalau anak kita, kalau memang sudah tidak sanggup ya, dengan doa. Jadi selemah-lemah mencegah kemungkaran itu dengan doa. Insya Allah Allah dengar. Karena apapun yang kita ucapkan kepada saudara kita itu kita doakan. Kalaupun Allah belum beri kabulkan doa kepada mereka, maka doa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berusaha mendoakan orang lain walaupun mungkin belum terkabul ya, untuk orang lain itu. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menasihati dalam mengerjakan kebaikan, dan menasihati dalam mengerjakan kesabaran. Kenapa Allah menganjurkan kita saling menasihati dalam kesabaran? Karena sekarang ini ya banyak saudara-saudara kita yang masih berada di dalam kesulitan. Mungkin kalau kita sekarang ya kita punya gaji, punya kehidupan yang sudah dianggap bisa lah selesai untuk diri sendiri, dan mungkin bisa juga membantu orang lain walaupun belum begitu istilahnya belum begitu besar ya. Jadi dengan kita saling menasihati, saling memotivasi, saling mengunjungi lah semampu kita, mungkin mereka juga bisa terhibur, bisa berbagi. Sedikit yang kita berikan itu besar di mata Allah. Nasihat yang kita berikan dalam sesaat itu juga bisa menyelamatkan dia dari kelalaian, bisa menasihati dia dari tidak berbuat mungkar. Jadi hanya ini saja yang bisa kita dengarkan saat ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan juga kalau memang itu ada kebaikan-kebaikan dalam penyampaian saya, boleh diambil kebaikannya. Tapi kalau yang saya sampaikan mungkin belum berkenan, ya tidak jadi masalah. Yang benar itu adalah datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan saya, itu adalah kesalahan saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.